buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Assalamualaikum, selamat siang. Sekarang saya berada di fraksi Gerindra. Di samping saya yaitu Ketua Fraksi Gerindra yang terhormat Ibu Mona Klur. Saya akan bertanya terkait APBD perubahan yang terjadi beberapa hari yang lalu, hampir terjadi nyaris ricuh. Saya akan bertanya kepada beliau, Bu, bisa Ibu jelaskan terkait APBD yang belum sampai saat sekarang ini belum selesai dibahas? Bisa Ibu jelaskan? Ya, tentunya mungkin sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa begitu banyak hak-hak mereka belum bisa terpenuhi karena belum adanya pembahasan atau belum adanya pernyataan sikap oleh lembaga DPRD sendiri dan eksekutif. Nah, di sini mau saya jelaskan bahwa sebenarnya kami DPRD sama sekali tidak mempunyai niatan yang buruk terhadap masyarakat. Kami ingin sampaikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dan lancar apabila memenuhi prosedur dan mekanisme yang ditentukan. Bukan hanya itu juga yang terjadi, selain pemberkasan yang selalu dimasukkan terlambat, ketika kami melakukan pembahasan juga, kalau memang sifatnya kami paksakan, maka akan timbul implikasi-implikasi hukum. Karena seperti yang tertuang di dalam Permendagri 2019 tentang pedoman penyusunan untuk anggaran di tahun 2020 itu, di tanggal 30 September itu adalah persetujuan antara tim Banggar dan tim DAPD atau persetujuan antara eksekutif dan legislatif, di mana kita ketahui bersama bahwa pemberkasan atau rancangan KUA PPAS itu kita terima di detik-detik akhir September. Nah, itu saja sudah sangat-sangat berbenturan dengan aturan yang ada. Kenapa kami tolak? Karena kami ini bukan seperti robot yang ketika pemberkasan ini datang masuk ke lembaga dewan secara terlambat, kemudian kami diminta untuk langsung bisa menelan itu semua secara mentah-mentah. Yang kami bahas ini adalah dokumen-dokumen resmi negara yang dimana harus ada range waktu dulu untuk kami terima agar apa? Agar supaya kami bisa pelajari itu semua. Dan ketika ada undangan untuk pembahasan, maka kami akan membahasnya dengan teliti. Karena yang kami bahas ini bukan hanya anggaran yang kecil, bukan hanya sebatas anggaran setiap kelurahan yang ada, tapi anggaran satu Kota Manado dalam tahun berjalan. Nah, itu kenapa kami harus sangat berhati-hati sekali, karena kita ketahui bersama bahwa di tahun sebelumnya ada hal-hal juga yang membuat kami sangat-sangat takut dan sangat-sangat ragu dengan keberadaan eksekutif. Karena apa? Karena kami merasa waktu itu dipermainkan. Kami menerima gaji, kami menerima apa yang menjadi hak kami. Kemudian timbul permasalahan hukum di kemudian hari yang perwakonya bukan kami sendiri yang buat, tapi pihak eksekutif. Dan ini kami tidak mau lagi ada jebakan Batman Part 2. Oleh karena itu masyarakat jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai juga ada yang menggiring opini bahwa APBD ini tersendat, terhambat hanya karena kami yang menghalang-halangi. Di instruksi presiden itu jelas, ini ada kaitannya mungkin yang disampaikan melalui media bahwa pembahasan ini terhambat karena kami tidak menyetujui adanya PEN atau pemulihan ekonomi nasional melalui PT SMI. Sebentar Bu, untuk terkait dengan 300 miliar itu, anggaran PEN itu, informasi bahwa 4 fraksi itu menolak untuk anggaran 300 miliar itu. Menurut Ibu seperti apa Bu? Saya mau jelaskan, yang menolak waktu itu sebenarnya ada 5 fraksi, termasuk fraksi Golkar. Jadi ketika ada surat pemberitahuan dari pihak Pemkot kepada lembaga DPRD, kami semua perwakilan fraksi dikumpulkan dan ditanyakan bagaimana langkah selanjutnya yang akan kami lakukan seperti apa. Kemudian
pada saat itu diputuskanlah, ditanyakan, dikembalikan kepada tiap-tiap fraksi apakah mau menolak atau menyetujui, dan hasilnya 5 fraksi menolak, 1 fraksi menerima. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum pergantian ketua fraksi, kalau saya tidak salah ya. Kemudian karena waktu itu kami menerima surat atau pemberkasannya hanya 1 pucuk surat saja tanpa ada penjelasan item-item ini peruntukannya untuk apa saja. Itu yang menjadi salah satu alasan mengapa kami tidak serta-merta menerima, walaupun ini memang sifatnya instruksi dari presiden. Karena apa? Karena kami juga kami juga tidak sakit jiwa. Kami menolak dengan pertimbangan-pertimbangan juga. Selain ini akan berimplikasi hukum di kemudian hari. Karena apa? Karena range waktunya tinggal 2 bulan, kan? Hanya tinggal 2 bulan. Kemudian kami juga sudah melakukan komunikasi dan konsultasi di pihak pemerintah provinsi, yang mana kami juga selain berkomunikasi dengan mereka, kami juga mendapatkan penguatan dari Kemendagri, dari bagian Ditjen Otda kalau tidak salah, dengan Bapak Yanuar. Waktu itu kami berkonsultasi apakah bisa PEN ini dipindahkan untuk dibahas di tahun 2021 di Induk, dan dikatakan bisa dilakukan seperti itu, asalkan memang benar-benar kita memiliki alasan yang jelas seperti itu. Karena apa? Karena saya rasa juga PEN ini kalau dijabarkan untuk pengadaan proyek-proyek fisik seperti pengadaan mall publik, geraha religi, kemudian untuk alkes dan lain-lain sebagainya, ini sama sekali yang harus saya katakan ini tidak menjawab persoalan krusial yang sedang dilanda Kota Manado. Jadi masyarakat harus bisa mendapatkan pemahaman yang luas bahwa PEN ini tidak serta-merta menjawab kebutuhan kalian. Jadi PEN ini tidak bisa digunakan untuk membayar gaji-gaji THL, untuk membayar insentif rohaniawan, dan gaji-gaji pala, dan lain-lain yang belum bisa terbayarkan. Sama sekali tidak ada hubungannya seperti yang dijelaskan eksekutif. Nah, ini masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya untuk anggaran-anggaran tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, tim Badan Anggaran sudah menganggarkan itu 1 tahun. Jadi kesalahan siapa ketika masuk di bulan 9 atau sebelum bulan 9 seperti yang sudah dijelaskan eksekutif, karena COVID tidak bisa dibayarkan. Karena apa? Karena anggaran-anggaran tiap-tiap OPD itu sudah dipotong ketika COVID, dan yang paling besar dipotong adalah DPRD. Kemudian banyak yang mengatakan, oh kalau anggaran DPRD aman-aman saja tidak dipotong. Kata siapa? Kami anggaran yang paling banyak dipangkas karena untuk COVID, tapi kami rela asalkan masyarakat bisa mendapatkan hak-hak mereka secara utuh seperti itu. Jadi kalau memang ingin semua gaji-gaji atau hak-hak ini terpenuhi, jangan ada lagi penambahan-penambahan yang tidak perlu, karena waktu dalam pembahasan Banggar sudah kita sepakati bahwa THL ini hanya 3.300. Dan sampai pada mungkin minggu yang lalu dari Orpek memberikan informasi kepada kami, ternyata keberadaan THL ini sudah sangat-sangat overload. Jadi yang dijelaskan di Kota Manado ini hanya memerlukan sekitar 1.250-an THL sesuai dengan kebutuhan OPD. Nah, yang ada sampai dengan hari ini THL sudah melonjak 5.000. Bayangkan 5.000, sementara kami sudah menganggarkan 1 tahun untuk 3.000 THL. Nah, jadi masyarakat harus mengerti seperti apa situasinya. Saya juga tidak tahu kenapa eksekutif begitu semangatnya, begitu berinisiatif untuk melakukan penambahan ini dan itu. Sebenarnya ini kan memberikan edukasi yang salah kepada masyarakat. THL ini sebenarnya untuk apa sih ada? Karena THL ini sebenarnya kalau kita mau lihat
di setiap OPD yang ada, kasihan mereka ini, kita harus berdayakan seperti apa, karena memang ada yang bertalenta, ada juga yang mungkin tidak melalui pentahapan atau proses ataupun mekanisme yang baik dan benar, sehingga banyak yang bertanya-tanya kenapa mereka tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi ini jangan sampai juga menjadi alasan kenapa gaji-gaji mereka dan pekerja sampah dan lain sebagainya tidak terbayar. Sebenarnya kami DPRD sudah berinisiatif, bahkan sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah menganggarkan 1 tahun, dan kalaupun tidak ada kata sepakat karena sifatnya sudah kadaluarsa, Permendagri mengatakan seperti itu, justru ketika kita memaksakan untuk membahas akan ada implikasi hukum. Nah, yang kami tawarkan waktu itu, DPRD tawarkan, kalaupun memang tidak ada pembahasan ataupun tetap melanjutkan pembahasan, karena lembaga ini kan juga lembaga politik, kami memprioritaskan hal kemanusiaan di atas segalanya. Politik dikesampingkan, aturan-aturan hukum kita kesampingkan aja semuanya, karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, kemaslahatan rakyat itu yang paling penting di atas segalanya. Dan kami menawarkan masih ada dana silpa masih tersedia, kalau tidak salah 117 sekian, jadi koreksi kalau saya salah, pokoknya itu ada 100 sekian M dana silpa, dan yang berhadap-hadapan itu saya cek beberapa waktu yang lalu ada sekitar 50 sampai 60 M. Nah, sisanya ini masih ada 60 M bisa diperuntukkan untuk membayar THL ya. Kalau memang kurang, ada di setiap OPD untuk proyek-proyek fisik yang sudah dianggarkan, bisa dicomot-comot saja dari situ dan diprioritaskan untuk THL, buru-buru sampah, rohaniawan, dan yang lain-lain yang belum bisa terbayarkan, seperti itu. Dan kalaupun posisinya kita deadlock, tidak ada yang saling mengalah, maka dengan sendirinya aturan ini memperbolehkan untuk yang memiliki kewenangan itu adalah eksekutif. Tanggung jawab eksekutif sebagai penguasa atau pengguna anggaran, seperti eksekutif yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh ada demo-demo di lembaga dewan sebenarnya, karena ketika deadlock maka eksekutif yang harus bertanggung jawab. Oke, Ibu menyinggung terkait dengan perkataan kalimat tadi dengan demo. Untuk demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu, tanggapan Ibu seperti apa dengan situasi yang terjadi pada saat itu? Demo dalam kondisi COVID saat ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau tidak dalam keadaan COVID, sah-sah saja, karena DPRD merupakan rumah rakyat, siapapun bisa datang. Dan pada beberapa waktu yang lalu kami juga menerima perwakilan, karena itu sesuai dengan protap COVID, tidak boleh ada gelaran massa yang banyak di kantor DPRD, sehingga diputuskan melalui fasilitator dalam hal ini kepolisian, bahwasannya yang harus masuk atau terlibat dalam komunikasi di kantor DPRD adalah perwakilan-perwakilan dari buruh sampah, THL, kemudian kepala lingkungan, LSM, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kami menerima dengan senang hati, dan apa yang perlu kami luruskan kami sampaikan dalam kesempatan kali itu. Cuman yang sedikit kami sesalkan bahwa ada beberapa orang perwakilan yang belum dibuka kegiatan atau agenda tersebut, sudah datang mensela-mensela dengan terlihat seperti memang ingin sesuatu yang di luar norma dan koridor, seperti itu. Bu, yang di mata Ibu, di kacamata Ibu, kemarin itu perwakilan seluruh masyarakat Kota Manado atau ada yang tukali? Menurut Ibu seperti apa? Jadi begini. Kemarin sangat-sangat disayangkan sekali bahwa moderator dalam hal ini teman kami juga, Pak Hengki Kawalo ya, yang memimpin rapat. Kemudian kami seperti tidak diindahkan. Karena apa? Karena kita maunya bukan demo ya, pembicaraan tersebut berlangsung dengan hikmat, dengan damai, kita dengan
hati yang terbuka, kepala dingin. Nah, di awal pembicaraan saja mereka yang hadir tidak mau memperkenalkan satu persatu. Mereka merupakan perwakilan dari mana agar kami juga bisa melakukan komunikasi yang baik. Tapi dengan kebesaran hati kami menerima saja walaupun kami tidak tahu siapa-siapa saja yang hadir. Seperti itu. Terakhir Bu, sekarang banyaknya THL menunggu gaji itu. Nah, dari fraksi Gerindra untuk bagaimana supaya THL ini bisa lebih cepat untuk mendapat gaji-gaji mereka. Dari fraksi Gerindra seperti apa? Jadi kami, tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya dana yang dimiliki sampai dengan hari ini masih ada. Saya sebagai ketua fraksi Gerindra juga sudah mengusulkan bahwa proyek-proyek fisik kita tanggalkan dulu. Apapun yang tidak mendesak kita tanggalkan dulu. Masih ada dana yang cukup untuk bisa membayar semua yang sampai dengan hari ini belum bisa terselesaikan. Dalam hal ini pekerja sampah, insentif rohaniawan, kemudian gaji-gaji kepala lingkungan, THL dan sebagainya. Kami juga tadi baru selesai hearing ya dengan mitra kerja Komisi 3 dan di situ juga kami meneliti satu persatu. Kami sudah hitung-hitung bahwa sudah ada 3 dinas yang kami kuliti bahwa untuk membayar gaji-gaji THL ternyata masih cukup dananya, seperti itu. Oke. Untuk terakhir Bu Ketua, closing statement, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada THL pala-pala yang belum menerima gaji, ada yang ingin sampaikan? Iya, kami DPRD, saya juga selaku anggota DPRD dan ketua fraksi Gerindra ingin menyampaikan kepada semua yang masih menunggu kabar baik dari kami pemerintah kota yang ada untuk tetap bersabar, yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi hak-hak masyarakat, apa yang menjadi permintaan dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat pastinya akan kami penuhi karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab maupun kewajiban kami untuk bisa apa yang menjadi hak-hak kalian bisa terpenuhi. Intinya tetap bersabar dan jangan pernah termakan isu-isu yang bisa memprovokasi kalian di luar sana karena belum tentu apa yang kita dengar melalui media-media yang ada itu benar. Dan jangan pernah ada juga yang menggiring opini di luar sana bahwa ketika sudah dekat pesta politik maka banyak hal yang bisa dipelintir-pelintir. Intinya apa yang menjadi hak kalian itu akan kalian terima. Cukup bersabar karena kami juga sedang berjuang di sini. Oke, terima kasih pemirsa. Selesai sudah berbicara dengan Ketua Fraksi Gerindra Ibu Mona Kloor. Oke Ibu, terima kasih. Salam Salam sehat.